Halo, perkenalkan saya Putri Sanja. Di video ini saya akan membahas mengenai circular queue. Adapun garis besar materi yang akan saya bahas, yang pertama ada definisi queue, kedua definisi circular queue, ketiga konsep circular queue, keempat properti dan operasi dasar pada circular queue, dan yang kelima source code program circular queue. Sebelum masuk ke materi circular queue, mari kita mengingat kembali apa itu queue. Jadi queue atau antrian merupakan suatu kumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada satu ujung yang disebut dengan rear atau sisi belakang. Sedangkan pengambilan elemen dilakukan pada ujung lain yang disebut dengan front atau sisi depan. Konsep ini disebut dengan FIFO atau first in, first out. Artinya data yang paling pertama dimasukkan ke dalam queue menjadi data yang pertama kali dikeluarkan dari queue. Ini merupakan contoh queue dengan panjang array 8. Nah, apabila saya ingin mengeluarkan salah satu elemen, maka data yang pertama kali dikeluarkan adalah data A yang terletak pada indeks ke-0. Kemudian ketika saya ingin menambahkan sebuah elemen ke dalam queue ini, maka elemen tersebut akan masuk ke indeks ke-7. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang circular queue. Jadi apa sih itu circular queue? Nah, pada dasarnya circular queue atau antrian melingkar adalah struktur data linear yang kedua ujungnya saling terhubung, sehingga membentuk suatu lingkaran. Ini adalah gambar linear queue yang mana antara indeks ke-0 dan indeks ke-7 ini dihubungkan sehingga membentuk sebuah lingkaran yang disebut dengan circular queue. Oleh karena itu, circular queue disebut juga dengan ring buffer. Circular queue menggunakan prinsip FIFO atau first in, first out. Artinya data yang pertama kali masuk merupakan data yang pertama kali dikeluarkan. Keunggulan circular queue terletak pada alokasi penyimpanan data yang lebih optimal dan dinamis dibandingkan dengan linear queue. Berikutnya konsep circular queue. Nah, agar kita lebih mudah memahami tentang konsep circular queue, kita bisa menggunakan linear queue sebagai pembandingnya. Di sini ada sebuah linear queue dengan nilai 8 sebagai indeks pertama yaitu front, kemudian ada nilai 3 pada indeks ke-7 sebagai rear. Nah, apabila saya ingin mengeluarkan data 8 pada indeks ke-0 dan data 15 dari indeks ke-1, maka indeks ke-0 dan 1 akan bernilai kosong, sehingga front juga akan berpindah posisinya menuju indeks kedua. Nah, pada linear queue sendiri, meskipun terdapat indeks yang kosong, kita tetap tidak bisa menambahkan elemen baru. Hal ini dikarenakan indeks ke-7 masih terdapat elemen, sehingga queue tetap dibaca penuh. Kemudian konsep circular queue. Nah, jika kita dilihat di sini, circular queue yang saya buat sama seperti linear queue yang tadi, menggunakan array dengan panjang 8 dan juga data-data di dalamnya sama. Nah, apabila saya melakukan pengambilan data di sini yaitu data 8 dan 15 pada indeks ke-0 dan 1, membuat indeks 0 dan 1 ini bernilai kosong dan frontnya juga berpindah posisi dari posisi 0 menjadi ke indeks 2. Kemudian apabila saya menambahkan sebuah data baru yaitu data 11, maka hal ini masih bisa dilakukan karena masih ada tempat kosong setelah rear yaitu pada indeks ke-0. Sehingga data 10 ini masuk pada indeks ke-0 dan rear juga berpindah yang awalnya pada indeks ke-7 menuju indeks ke-0. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang properti circular queue. Properti dalam circular queue ada dua. Yang pertama ada front, merupakan elemen yang letaknya paling depan pada queue, dan rear merupakan elemen yang letaknya paling belakang dalam queue. Bisa kita lihat di sini ada 3 buah circular queue dengan letak rear dan front yang berbeda. Di sini bisa kita lihat, rear pada gambar pertama terletak pada indeks ke-7, frontnya terletak pada indeks ke-0. Kemudian rear pada gambar kedua terletak pada indeks ke-7 dan frontnya terletak pada indeks kedua setelah dilakukan proses pengambilan data di sini, antara indeks ke-0 dan 1. Kemudian pada gambar ketiga, rear-nya berpindah posisi dari indeks ke-7 menjadi indeks ke-0, sedangkan frontnya letaknya tetap.
Nah, dapat dikatakan bahwa front dan rear ini posisinya dapat berubah sesuai dengan proses apa atau operasi apa yang kita lakukan pada circular queue tersebut. Nah, ini adalah beberapa operasi dasar pada circular queue. Yang pertama ada ISPE, merupakan operasi dasar untuk memeriksa apakah queue dalam keadaan penuh atau belum. Nah, circular queue dikatakan penuh apabila memenuhi kondisi yang pertama ketika front sama dengan 0 dan rear sama dengan size minus 1. Di sini frontnya terletak pada 0 dengan nilai 8, kemudian rear-nya yaitu 3 terletak pada indeks ke-7. Nah, size yang dimaksud di sini adalah banyaknya data atau elemen yang bisa di-input atau ditampung dalam circular queue. Jadi di sini banyak data yang ditampung adalah 8, 8 dikurang 1 adalah 7. Jadi di sini rear-nya terletak pada indeks ke-7. Kemudian untuk kondisi kedua yaitu ketika rear sama dengan front minus 1 dimodulo dengan size minus 1. Nah, jadi bisa dilihat pada gambar bahwa front di sini terletak pada indeks kedua dengan nilai 21. Kemudian untuk mencari rear-nya kita bisa hitung dari 2 dikurang 1, di sini hasilnya 1, kemudian dimodulo dengan size tadi 7. Jadi 1 dimodulo 7 hasilnya adalah 1, sehingga rear di sini posisinya terletak pada indeks ke-1. Operasi kedua ada isEmpty, yaitu operasi dasar untuk memeriksa apakah queue dalam keadaan kosong atau tidak. Suatu queue atau circular queue dikatakan kosong apabila front dan rear-nya bernilai minus 1. Contohnya adalah seperti gambar di sini. Gambar di sini, circular queue-nya masih dalam keadaan kosong karena tidak ada satupun data di dalamnya. Nah, untuk operasi ketiga ada enqueue, merupakan operasi dasar untuk memasukkan suatu elemen ke dalam circular queue. Tempat elemen yang ditambahkan selalu menjadi rear. Bisa kita lihat di sini, ini adalah awal ketika circular queue masih dalam keadaan kosong, kemudian kita tambahkan data 8 pada indeks ke-0, sehingga membuat front dan rear-nya terletak pada indeks ke-0 juga. Kemudian kita lakukan proses enqueue lagi, yaitu untuk data 15, maka akan masuk di indeks pertama, dan rear-nya juga pindah ke indeks pertama. Begitu juga seterusnya, untuk setiap data yang kita masukkan, maka rear-nya akan mengikuti letak di mana data tersebut dimasukkan. Kemudian lanjut di indeks kedua, lanjut indeks ketiga, indeks keempat, pada indeks kelima, indeks ke-6, dan terakhir pada indeks ke-7. Nah, ketika rear sudah terletak pada indeks ke-7, maka dapat dikatakan bahwa queue ini sudah dalam keadaan penuh atau overflow. Jadi kita tidak bisa memasukkan kembali suatu elemen ke dalam queue ini. Kemudian yang keempat itu ada dequeue, merupakan operasi untuk mengeluarkan atau menghapus satu elemen dari circular queue. Penghapusan elemen dilakukan dari bagian front. Nah, bisa dilihat di sini, awalnya front terletak pada indeks ke-0. Kemudian kita hapus data, melakukan dequeue sekali, maka yang hilang adalah data 8 yang terletak pada indeks ke-0. Hal ini didasarkan atas prinsip circular queue yaitu FIFO, first in, first out. Artinya data yang pertama kali dihapus itu adalah data yang pertama kali masuk. Berikutnya kita lakukan proses dequeue lagi, maka yang hilang adalah data pada indeks ke-1 yaitu 15. Maka frontnya juga akan berpindah posisi yang awalnya dari indeks 1 menjadi indeks kedua. Begitu seterusnya, nilai front akan terus bergerak sesuai dengan data-data yang telah kita hapus. Nah, untuk indeks ke-7 sendiri, ketika kita melakukan proses dequeue pada nilai 3 yang terdapat pada indeks ke-7, maka front dan rear-nya akan bernilai minus 1. Artinya, circular queue ini dalam keadaan kosong. Fungsi kelima ada display queue. Operasi dasar untuk menampilkan elemen dalam circular queue. Bisa kita lihat bahwa display queue ini hanya untuk menampilkan elemen apa saja yang terdapat dalam circular queue. Contohnya pada gambar di samping, elemen yang terdapat di dalamnya adalah 8, 15, 21, 29, 35, 9, 25, dan juga 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang source code dari program circular queue. Nah, pada bagian deklarasi variabel dan fungsi dalam program, yang pertama kali kita buat adalah bagian preprosesor, yaitu include bits
std_c++.h. Fungsinya adalah agar kita bisa mengakses file header bits std_c++.h yang mencakup setiap standar library. Kemudian kita juga menggunakan using namespace std. Ini fungsinya untuk pendeklarasian global yang memberitahu compiler tentang penggunaan fungsi file pada memori. Kemudian juga dibuat fungsi struct Q, di mana ini merupakan fungsi struktur dari Q. Pertama, kita deklarasikan dulu variabel front dan rear dengan tipe data integer. Kemudian mendeklarasikan variabel size untuk menampung jumlah maksimal data yang bisa dimasukkan dalam circular queue. Dan juga ada variabel pointer r, yaitu untuk meletakkan atau menampung memori dari menyimpan alamat memori dari array. Nah, sama juga tipe datanya adalah integer. Kemudian ada fungsi Q dengan input berupa integer s, maka front dan rear-nya akan di-set -1. Artinya, pada awal, circular queue ini di-set dalam keadaan kosong. Kemudian size sama dengan s, kemudian array sama dengan newIn dengan indeks s. Kemudian dideklarasikan juga fungsi yang akan dibuat. Di sini ada 3 fungsi. Ada void enq yang menerima input berupa integer value. Kemudian ada inDeque untuk mengeluarkan atau menghapus data dan elemen dari queue. Kemudian ada void displayQ untuk menampilkan data yang disimpan dalam circular queue. Berikutnya ada fungsi enq untuk menambahkan elemen. Nah, fungsi enq ini menerima input berupa integer value. Ada beberapa kondisi agar kita bisa menambahkan elemen ke dalam enq. Kondisi yang pertama, ketika front sama dengan 0 dan rear sama dengan size -1, atau rear sama dengan front -1 dimodulo dengan size -1, maka akan di-print bahwa antrean penuh dan akan di-return. Nah, pada gambar di sini bisa dilihat, di sini front-nya terletak pada indeks ke-0 dan rear terletak pada size -1. Dan untuk gambar yang di bawah bisa kita lihat, front-nya terletak pada indeks kedua, sehingga di sini untuk mengetahui rear kita bisa menghitung front adalah 2, 2 dikurang 1 adalah 1, kemudian dimodulo dengan size -1 yaitu 7. Jadi 1 dimodulo 7 hasilnya 1, jadi rear-nya di sini terletak pada indeks pertama. Kedua gambar ini menunjukkan bahwa circular queue sudah dalam keadaan penuh dan kita tidak bisa menambahkan elemen baru. Nah, jika kondisi pertama tidak dipenuhi, maka akan lanjut ke kondisi kedua, yaitu ketika front sama dengan -1. Front -1 di sini dimaksudkan bahwa circular queue masih dalam keadaan kosong. Nah, ketika front -1 itu dipenuhi, maka front dan rear akan di-set menjadi 0. Hal ini sama dengan ketika kita menambahkan elemen pertama kali. Jadi ketika kita menambahkan elemen pertama kali, dia akan masuk dalam indeks ke-0, sehingga rear dan front-nya juga terletak pada indeks ke-0. Selanjutnya kita masuk ke kondisi ketiga, apabila kondisi kedua tadi tidak dipenuhi. Di kondisi ketiga, jika rear sama dengan size -1 dan front tidak sama dengan 0, maka rear akan di-set menjadi 0. Bisa dilihat di sini, rear-nya terletak pada size -1, yaitu 7. Dan front-nya tidak sama dengan 0, karena front-nya terletak pada indeks ketiga. Maka ketika kita menambahkan sebuah elemen baru, maka rear-nya akan berpindah menuju indeks ke-0, sesuai dengan letak dari elemen yang baru diinputkan. Sedangkan untuk front-nya sendiri akan tetap pada kondisi sebelumnya. Nah, jika kondisi ketiga tidak dipenuhi, maka rear akan langsung di-increment. Jadi, misalnya awalnya rear terletak pada indeks kedua, yaitu dengan nilai 21, kemudian kita tambahkan lagi sebuah data, yaitu 23, dan rear akan langsung di-increment, yang awalnya dari 2, kemudian ditambah 1, maka rear akan menjadi terletak pada indeks ke-3. Selanjutnya ada fungsi deque, yaitu untuk menghapus elemen. Nah, fungsi deque ini dapat dilakukan jika kita mengecek dulu apakah front itu nilainya -1. Jika bernilai -1, maka antreannya kosong dan akan di-return in main.
Sehingga kita tidak bisa menghapus elemen karena pada circular queue memang tidak ada elemen yang terdapat dalam circular queue tersebut. Kemudian di sini juga ada inisialisasi variabel data dengan tipe data integer yang sama dengan array dari index front. Kemudian array index front ini diberikan nilai yaitu -1. Kemudian berikutnya dilakukan pengecekan kondisi lagi agar bisa menghapus elemen dari circular queue. Kondisi ini dicek dengan melihat posisi front dan rear dalam circular queue. Nah, ketika front dan rear-nya itu sama, bisa dilihat di sini, front dan rear-nya terletak pada indeks ke-0, maka front dan rear akan diset menjadi -1. Artinya, di dalam circular queue saat itu hanya terdapat sebuah data. Jadi ketika data ini kita hapus, maka front dan rear akan menjadi -1 yang artinya circular queue sudah dalam keadaan kosong. Nah, jika kondisi pertama tidak dipenuhi, maka akan lanjut ke kondisi kedua, yaitu ketika front sama dengan size -1, maka front sama dengan 0. Di sini kita bisa lihat bahwa frontnya terletak pada indeks ke-7, yaitu size -1. Kemudian ketika kita lakukan proses dequeue untuk nilai 3 di indeks ke-7, maka frontnya akan berpindah menuju indeks pertama di sini. Sedangkan letak rear-nya masih tetap sama. Nah, apabila kondisi kedua ini tidak dipenuhi, maka front akan langsung di-increment. Jadi misalkan di sini, awalnya front terletak pada indeks ke-1, kemudian kita lakukan proses dequeue untuk nilai 15, maka frontnya akan langsung berpindah menuju indeks kedua, yaitu pada nilai 21. Berikutnya ada fungsi display queue untuk menampilkan elemen. Pertama, kita akan cek dulu apakah front sama dengan -1. Jika iya, maka akan di-print bahwa antrean kosong dan kemudian akan di-return. Ini adalah gambar ketika antrean masih dalam keadaan kosong. Kemudian berikutnya akan ada statement, yaitu elemen dalam circular queue adalah, untuk menampilkan display queue ada dua kondisi, yaitu yang pertama, ketika rear itu lebih besar sama dengan front, maka akan ada perulangan untuk I sama dengan front, I lebih kecil dari rear, maka I akan di-increment. Kemudian akan dilanjutkan dengan mencetak atau memprint array dari indeks ke I. Selanjutnya, jika kondisi pertama tidak dipenuhi, akan lanjut ke kondisi kedua, yaitu ketika I sama dengan front, kemudian I lebih kecil dari size, dan I akan di-increment. Kemudian akan di-print juga nilai array dari indeks ke I. Kemudian untuk perulangan kedua, ketika I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan rear, maka I akan di-increment. Kemudian akan di-print nilai array dari indeks ke I. Selanjutnya kita akan menuju pada fungsi utama dalam program circular queue. Sebelumnya kita akan menulis dulu atau mengetikkan dulu fungsi inmin di sini. Kemudian kita akan mendeklarasikan variabel objek, yaitu di sini berupa key. Sini kita tuliskan qkey itu sama dengan 8. Jadi 8 di sini dimaksudkan bahwa jumlah maksimal data yang bisa ditambahkan ke dalam circular queue adalah 8. Kemudian kita coba untuk melakukan proses enqueue. Di sini saya melakukan proses enqueue dengan 8 data sekaligus. Jadi ini akan diproses satu persatu. Jadi caranya kita memanggil enqueue. Nah, misalkan di sini kita melakukan proses enqueue pertama kali, yaitu untuk data 8, akan disimpan pada indeks ke-0, di mana front dan rear-nya juga terletak pada indeks ke-0. Berikutnya kita enqueue lagi untuk data 15, itu akan disimpan dalam indeks pertama, dan rear-nya juga akan berpindah posisi menuju indeks pertama. Selanjutnya kita enqueue lagi untuk data 21, kemudian akan disimpan di indeks kedua, dan rear-nya juga terletak pada indeks kedua. Kemudian kita enqueue lagi nilai 29, itu akan masuk di indeks ketiga, dan rear-nya juga akan menjadi indeks ketiga. Kemudian kita enqueue lagi untuk data 35, maka akan terletak pada indeks keempat dan rear-nya juga terletak pada indeks keempat.
Kemudian kita NQ lagi untuk data 9, akan terletak pada indeks ke-5 dan rear-nya juga akan mengikuti. Berikutnya untuk data 25, akan terletak pada indeks ke-6, dan rear-nya juga akan terletak pada indeks ke-6. Dan terakhir, ketika kita masukkan data 3, dia akan terletak pada indeks ke-7 dan rear-nya juga terletak pada indeks ke-7. Dan ini sudah terlihat bahwa circular queue ini sudah penuh, sehingga kita tidak bisa menambahkan elemen lagi. Berikutnya kita akan memanggil fungsi display queue untuk menampilkan elemen yang sudah tersimpan dalam circular queue. Berikut ini adalah tampilannya dalam program. Di sini elemen dalam circular queue adalah 8, 15, 21, 29, 35, 9, 25, dan 3. Selanjutnya kita coba untuk menghapus elemen dengan cara memanggil fungsi dequeue. Jadi di sini kita buat perintah untuk mendelete value sebanyak 2 kali. Jadi perlu kita ingat juga program circular queue ini menggunakan konsep FIFO, jadi yang pertama kali akan dihapus adalah elemen yang pertama kali dimasukkan. Jadi karena yang pertama kali dimasukkan di sini adalah 8, maka yang pertama kali dihapus juga adalah 8. Jadi 8 di sini akan dihapus, kemudian front-nya akan berpindah menuju indeks ke 1. Kemudian kita lakukan proses dequeue lagi sekali untuk nilai 15. Kemudian front-nya juga akan berpindah menuju indeks kedua. Kemudian kita akan tampilkan delete value adalah 8 dan delete value kedua adalah 15. Kemudian kita lihat dengan display queue. Elemen dalam circular queue adalah 21, 29, 35, 9, 25, dan 3. Jadi karena tadi nilai 8 dan 15 sudah dihapus, maka ketika kita minta display queue untuk menampilkan data dalam circular queue, maka hanya ada 6 data saja. Selanjutnya kita coba untuk menambahkan kembali atau melakukan proses NQ untuk nilai 11, maka akan masuk di indeks ke-0, dan rear akan pindah juga ke indeks ke-0. Selanjutnya kita lakukan NQ lagi untuk nilai 19 akan masuk di indeks ke-1 dan rear juga pindah ke indeks ke-1. Nah, kita juga akan menampilkan data dalam circular queue dengan cara memanggil display queue. Nah, dalam program tampilannya akan seperti ini, yaitu elemen dalam circular queue adalah 21, 29, 35, 9, 25, 3, 11, dan 19. Kemudian kita akan mencoba untuk memasukkan satu elemen lagi, yaitu 45. Tapi ternyata dalam program ditampilkan bahwa antrean telah penuh. Hal ini terjadi karena pada inisialisasi awal kita telah menetapkan bahwa jumlah variabel atau jumlah data yang bisa dimasukkan ke dalam circular queue hanya 8. Jadi jika kita menginputkan lebih dari 8, maka nilainya akan tidak bisa diinputkan, sehingga akan muncul antrean penuh. Nah, ini adalah source code dari program circular queue dalam bahasa C++. Sesuai dengan yang telah saya jelaskan tadi, di sini saya menggunakan file header yaitu bits std C++, kemudian juga menggunakan using namespace std. Di sini juga ada fungsi struct untuk pendeklarasian variabel dan juga deklarasi fungsi yang akan dibuat. Selanjutnya ada fungsi enqueue untuk menambahkan elemen ke dalam queue. Ini dengan data inputan itu dengan tipe data integer dengan variabel value. Kemudian di sini ada beberapa kondisi yang apabila dipenuhi memungkinkan untuk terjadinya enqueue dan beberapa kemungkinan lain. Dan juga berikutnya ada fungsi dequeue untuk menghapus elemen dari circular queue. Di sini juga ada beberapa kondisi untuk mengecek kemungkinan apakah dequeue itu bisa dilaksanakan atau tidak. Kemudian pada fungsi ini, yaitu fungsi display queue, untuk menampilkan elemen pada circular queue. Sini juga ada beberapa kondisi dan juga menggunakan perulangan di dalamnya.
Selanjutnya, ini adalah fungsi utama atau inmin, di mana di sini telah dideklarasikan variabel objeknya yaitu key dengan jumlah 8. Jadi maksimal data yang dimasukkan adalah 8. Kemudian ini adalah ketika proses menambahkan elemen sebanyak 8 ke dalam circular queue. Kemudian menampilkan elemen tersebut. Kemudian ada proses dequeue untuk menghapus elemen-elemen dalam circular queue. Ada display queue lagi. Kemudian saya coba tadi untuk menambahkan elemen baru dan menampilkan elemen baru tersebut. Kemudian saya coba untuk menambahkan elemen yang lebih dari 8, namun hasilnya menampilkan bahwa queue sudah penuh. Jadi langsung saja kita coba untuk run dan compile. Nah, di sini sudah terlihat bahwa elemen dalam circular queue adalah 8, 15, 21, 29, 35, kemudian ada 9, 25, dan juga 3. Kemudian di sini juga terlihat delete value-nya ada 8 dan 15. Kemudian ketika dua value ini sudah dihapus, akan muncul elemen dengan jumlah 6 karena sudah dikurangi 2 tadi. Kemudian saya lakukan proses enqueue lagi untuk dua data yaitu 11 dan 19, kemudian ditampilkan melalui fungsi display queue. Kemudian saya coba lagi untuk menambahkan elemen 45, namun ternyata program sudah menunjukkan bahwa antrean telah penuh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih dan sampai bertemu di video saya berikutnya.